Hansi Flick, pelatih yang bernama lengkap Hans-Dieter Hansi Flick itu belakangan ini menjadi trending berkat kemenangan fantastis El Clasico atas Real Madrid pekan lalu. Kalau kita melihat sepak terjangnya sebelum melatih El Barca, pelatih asal Jerman itu memang bukan pelatih kaleng-kaleng. Namanya mulai mencuat ketika ia berhasil membawa Bayern Munchen meraih Treble Winners tahun 2020. Padahal, kala itu ia berstatus pelatih sementara menggantikan Niko Kovac yang dipecat. Namun sayang, di musim keduanya ia mengundurkan diri setelah ketidakcocokannya dengan Direktur Olahraga Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic, perihal bursa transfer pemain. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi pelatih timnas Jerman menggantikan Joachim Löw. Namun, perjalanannya di tim Panzer berlangsung singkat setelah ia dipecat September tahun 2023. Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, menyatakan hasil-hasil mengecewakan timnas Jerman di bawah Hansi Flick menjadi alasan keputusan pemecatannya. Akhir Mei 2024, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, menunjuk Hansi Flick sebagai pelatih utama Barcelona menggantikan Xavi Hernandez, dan ia dikontrak hingga Juni 2026. Banyak pro dan kontra mengenai pemecatan Xavi pada kala itu, lantaran ia adalah simbol klub Katalan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Tapi lihatlah kiprahnya awal musim ini, di tangan Hansi Flick Barcelona menjadi kekuatan baru di Eropa. Setelah resmi melatih El Barca, Flick mengungkapkan ingin menerapkan gaya bermain yang lebih direct untuk Barcelona. Namun, sang pelatih juga tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip tiki-taka yang sudah melekat di klub selama bertahun-tahun. Mantan pelatih Bayern Munchen itu juga kini telah berhasil mentransformasi permainan Barcelona menjadi tim yang lebih agresif dan berbahaya. Di bawah asuhannya, lini serang El Barca tampil sangat tajam dan efektif dengan trio Lamine Yamal, Robert Lewandowski, serta Rafinha. Permainan Barcelona kini terlihat lebih taktis dan sederhana, dengan tidak berfokus pada dominasi passing-passing pendek. Meski begitu, formasi mereka tetap terstruktur dengan rapi dengan taktik yang disiplin, dan efektif menekan lawan secara optimal. Lantas, bagaimana Hansi Flick bisa sukses mengubah permainan Barcelona musim ini? Berikut 5 rahasia strategi jitu Hansi Flick dirangkum sumber terpercaya. Tidak banyak pelatih menerapkan strategi yang berisiko ini. Namun tidak untuk Hansi Flick. Ia menekankan pentingnya perhatian dan konsentrasi para pemain yang memungkinkan untuk bisa menerapkan taktik berisiko tinggi ini, salah satunya adalah offside trap. Taktik ini terbukti efektif kala melawan Real Madrid pekan lalu, yang kini menjadi salah satu ciri khas permainan Barcelona musim ini. Statistik pun menjadi bukti dari penerapan taktik tersebut. Barcelona mencatatkan jumlah jebakan offside terbanyak di antara klub-klub yang berkiprah di liga-liga top Eropa. Total 75 offside trap dibuat Barcelona di semua kompetisi awal musim ini. Di La Liga Spanyol saja, Barcelona berhasil menjebak lawan 62 kali untuk berdiri di posisi offside. Sebagai perbandingan, Real Madrid hanya berhasil membuat lawan terjebak offside 9 kali awal musim ini. Meski Carlo Ancelotti tidak terlalu bergantung kepada taktik ini, perbedaan yang signifikan inilah memperlihatkan seberapa efektif taktik offside trap bagi Barcelona. Dalam pertandingan El Clasico kemarin, Real Madrid terjebak 12 kali offside, dengan Mbappe melampaui garis pertahanan sebanyak 8 kali. Bek Barcelona terlihat menjaga perhatian khusus pada umpan-umpan lawan, dan melakukan gerakan cerdas untuk menjaga posisi di depan penyerang lawan. Seorang jurnalis asal Spanyol, Marc Casado, seperti dilansir dari Barca News Network, mengungkapkan taktik ini menjadi bagian penting dari latihan Barcelona sehari-hari. Meski offside trap merupakan strategi beresiko tinggi, Hansi Flick percaya bahwa imbalan yang didapatkan sebanding dengan resiko itu. Seiring berjalannya waktu, lini pertahanan Barcelona seolah makin padu dalam menerapkan jebakan offside trap dengan sempurna. Dua pemain yang patut mendapatkan pujian khusus adalah Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Kerjasama dan timing mereka seringkali mengecoh lawan, dan membuat mereka sangat efektif dalam menerapkan taktik ini. Sepanjang musim ini, Barcelona mempercayakan lini belakangnya pada Jules Koundé, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, dan Alejandro Balde. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan membentuk salah satu lini pertahanan terbaik di Eropa. Selain itu, kepercayaan tim terhadap Hansi Flick dalam penerapan taktik ini menjadi salah satu faktor utama di balik kesuksesan dan produktivitas gol yang tinggi musim ini. Hansi Flick telah mengadaptasi gaya permainan tiki-taka Barcelona, dengan mengarahkan tim bermain lebih taktis dan direct.
Jika sebelumnya Barcelona sering melakukan lebih dari 10 operan dalam membangun serangan, kini para pemain diberikan kebebasan untuk melakukan umpan-umpan langsung ke lini depan. Pedri dan Marc Casado kerap mengirimkan umpan terobosan yang memecah pertahanan lawan, memberikan peluang bagi 3 pemain depan untuk mencetak gol. Selain itu, pelatih juga meningkatkan kebugaran pemain yang memungkinkan Barcelona tampil lebih efektif dalam serangan balik. Hal ini tentu memberi Barcelona keunggulan dalam mencetak gol di menit-menit akhir laga, sebuah kekuatan yang sebelumnya dimiliki Real Madrid musim lalu. Dalam duel El Clasico kemarin, Madrid kebobolan 3 gol melalui serangan balik. Sementara Barcelona terus menekan lawan hingga menit akhir, bahkan ketika mereka sudah unggul 4-0 sekalipun. Atas keberhasilannya dalam menerapkan strategi itu, Hansi Flick pun berkata, "Yang bisa saya katakan adalah kami ingin menjadi tim yang aktif. Kami harus aktif dengan dan tanpa bola. Tergantung pada kami untuk membuatnya seperti itu. Kami dapat membuat lawan bergerak ke arah yang kami inginkan dan merebut bola kembali secepat mungkin. Saya suka tim saya menekan lawan pada saat yang tepat, dan terkadang lebih jauh. Dengan bola, semua pemain harus memiliki kebebasan sebanyak mungkin. Itulah cara saya melihatnya dari sudut pandang teknis," pungkas Flick kepada awak media. Barcelona secara tradisional menjunjung tinggi cita-cita Johan Cruyff, dan kemudian dilanjutkan oleh Pep Guardiola dengan mendasarkan pendekatan pada permainan yang penuh kesabaran, atau biasa kita kenal dengan tiki-taka. Tetapi, Hansi Flick dengan beraninya merencanakan beberapa perubahan dalam sistem DNA bermain Barcelona musim ini. Di sini tradisinya adalah bermain dengan umpan-umpan pendek, tetapi saya juga ingin mereka direct menuju ke gawang. Mereka harus lebih fokus untuk mencetak gol. Saya rasa gaya permainan saya tidak mengalami perubahan besar. Saya mencari hal yang sama, untuk menekan dari lini depan, dan bermain di lini tengah lawan. Namun, pada akhirnya Anda harus menang. Semuanya adalah tentang memenangkan pertandingan, dan di tim sekelas Barcelona, Anda harus bermain dengan baik, kata Hansi Flick. Jika kalian adalah fans Barcelona, mungkin tidak asing lagi dengan sebutan La Masia. Ya, La Masia yang dalam bahasa Katalan berarti rumah pertanian, adalah nama yang umumnya digunakan untuk menggambarkan Akademi Muda Barcelona. Itu adalah sebuah tempat tinggal di mana para pemain muda menerima pendidikan sepak bola dan akademik. Nama-nama seperti Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, hingga Pep Guardiola adalah nama dari sekian lulusan La Masia. Dengan begitu, Hansi Flick pastinya tahu betul tim sekelas Barcelona mempunyai produk yang bisa diandalkan. Hal itu terbukti dalam starting 11 Barcelona musim ini yang hampir setengahnya pemain dari lulusan La Masia. Hansi Flick tentunya tahu potensi bakat-bakat muda La Masia ini, dan itu terlihat saat ia mengandalkan pemain-pemain muda produk La Masia untuk mengisi peran-peran penting di dalam formasi inti. Contoh Marc Casado, pemain berusia 21 tahun itu menjadi kekuatan tangguh di lini tengah yang membuat Barcelona tidak terlalu merindukan sosok Sergio Busquets lagi. Pemain yang tahun lalu bermain di Divisi 3 kini menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di La Liga, dengan asis krusial di laga-laga besar kala melawan Bayern Munchen dan Real Madrid pekan lalu. Di lini belakang, ada Pau Cubarsí yang memulai debutnya di bawah asuhan Xavi Hernandez. Kini telah berkembang pesat di bawah Hansi Flick. Ia tidak ragu mempertaruhkan tubuhnya untuk memblok lawan, dan bahkan ia sering memotong umpan lawan lewat aksinya. Di lini serang, ada superstar Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun itu kini semakin tajam bagai pisau belati di bawah asuhan Hansi Flick. Kemampuannya dalam membuat umpan krusial dan ketajamannya dalam hal mencetak gol, membuatnya dibanding-bandingkan dengan Lionel Messi dan Neymar di masa mudanya dulu. Barcelona dari dulu memang terkenal dengan trio penyerangnya yang menakutkan, dan tentu kita masih ingat trio MSN yang sangat mematikan baris pertahanan lawan pada kala itu. Namun, musim ini Barcelona punya trio Elder yang terdiri dari Lamine Douski Raphinha. Hansi Flick beruntung memiliki trio ini di skuadnya, lantaran mereka sudah mencetak 12 gol dan 4 assist di La Liga. Tidak hanya di dalam sepak bola, perpaduan antara tua dan muda memang ada baiknya dalam organisasi. Begitu juga dengan lini serang Barcelona yang musim ini ada nama Lamine Yamal dengan usianya yang masih 17 tahun, dipadu dengan Robert Lewandowski yang usianya telah menginjak 36 tahun. Tentunya Hansi Flick sangat membutuhkan perpaduan kedua pemain itu di atas lapangan.
Terkhusus Lewandowski, 2 golnya melawan Real Madrid menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu striker terbaik di Eropa. Begitu juga Raphinha, pemain asal Brasil kini menjadi salah satu winger yang diperhitungkan di Eropa. Ditambah lagi, Hansi Flick mempercayai ia mengenakan ban kapten, tentu ada nilai leadership dalam diri Raphinha. Terakhir nama Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol di Euro 2024. Hingga kini ia telah menunjukkan bahwa usia bukanlah suatu halangan, dan ia pun siap merebut hati fans Barcelona lewat aksi-aksinya di atas lapangan hijau. Jika ia terus konsisten, tidak mustahil kita akan melihatnya ia memegang trofi Ballon d'Or dalam waktu dekat. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Yamal menekankan bahwa Barcelona sama sekali tidak takut dengan Real Madrid. Ia pun menyebut Blaugrana adalah tim terbaik di dunia sehingga mereka tidak takut dengan siapapun. Kami percaya bahwa kami adalah tim terbaik di dunia saat ini, dan kami membuktikan itu di atas lapangan, ia ungkap Lamine Yamal kepada awak media. Itulah tadi rangkuman 5 strategi rahasia Hansi Flick musim ini. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.